Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tri Sufian Francisca dengan NIM E07219032. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fikih dan tasawuf di pesantren. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yakni fikih dalam pesantren. Untuk pembahasan yang kedua, tasawuf dalam pesantren. Ketiga, hubungan fikih dan tasawuf. Dan yang terakhir, ini kita mengambil studi kasus di Pondok Pesantren Suryalaya, yakni ajaran fikih dan tasawuf di Ponpes Suryalaya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Yang pertama yakni fikih dalam pesantren. Dalam dunia pesantren, tingginya tingkat pembelajaran kitab diukur dari kerumitan bahasa, bukan keluasan pembahasan dan ketajaman analisis kitab. Dalam kitab Fath al-Mu'in karya Syekh Ahmad bin Zain al-Din al-Malibari, misalnya disebut buku pembelajaran lanjutan untuk pesantren. Untuk penilaian ini hanya dari segi kerumitan bahasa, bukan keluasan isi, karena isi buku ini sederhana dan tipis. Hanya 1 jilid saja. Bandingkan dengan kitab Imam Syafi'i yang terdiri dari 5 jilid atau kitab Al-Majmu' Syekh Al-Nawawi yang terdiri dari 9 jilid. Nah, untuk pandangan ini sejalan dengan pengertian atau perhatian pesantren terhadap ilmu-ilmu alat, nahwu, dan sorof dengan pedoman kitab-kitab klasik mulai dari Al-Jurumiyah, Nadhom Alfiyah Ibnu Malik sampai syarahnya Ibnu Aqil. Jadi untuk realitas lain dari kajian Islam di pesantren adalah dominan fikih dan usul fikih dalam literasi pesantren. Kajian fikih mendapat porsi kajian utama dalam intelektual pesantren, sedangkan kajian-kajian lainnya seperti tafsir, hadis, ilmu-ilmu akidah, dan lainnya kurang mendapat perhatian kajian, kecuali di pesantren-pesantren tertentu. Dominannya fikih dan usul fikih di pesantren mencerminkan kebutuhan umat Islam akan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Dominasi kajian fikih di pesantren juga ditandai dominasi mazhab Syafi'i yang seringkali tidak ada tempat bagi kitab fikih non-mazhab Syafi'i dalam kajian fikih. Nah, untuk permasalahan muncul ketika kajian fikih dan usul fikih seringkali fokus dalam masalah-masalah ibadah, sedang bab-bab setelahnya kurang diperhatikan dalam kajian kitab di pesantren. Nah, seringkali mengkaji secara mendalam suatu kitab fikih dari awal kitab, yaitu bab toharoh, sholat, puasa, dan berhenti di bab zakat. Bab-bab setelah itu dikaji secara tidak mendalam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni tasawuf dalam pesantren. Penerapan tasawuf di sini antara lain tahalli dan tajalli. Tahalli berarti progres atau proses pengosongan sikap hamba dari ketergantungan pada kehidupan duniawi, dan tahalli adalah proses mengisi atau menghiasi seorang hamba dengan sifat-sifat yang terpuji dengan ketaatan lahir dan batin. Nah, sedangkan tajalli adalah proses di mana hamba mengangkat penghalang dari dunia ghaib atau tercerahkan dari cahaya ilahi. Hasil dari meditasi atau kontemplasi, tarekat adalah ketaatan pada aturan syariah dan pengalamannya sejauh mungkin, baik secara ritual maupun sosial, seperti dengan melakukan wirai, mengamalkan sunnah setelah dan sebelum salat wajib, dan mengamalkan riyad atau praktek.
Jadi bentuk praktek tarekat yang ada di pesantren merupakan bentuk dari tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pola tarekat ini, tingkat kesufian seseorang akan dibedakan dengan yang lainnya. Beberapa percaya bahwa mereka dapat mendekati Allah sendiri, tetapi masih membutuhkan bantuan orang lain, murid atau salik, mursyid atau syekh, yang diyakini memiliki otoritas untuk melakukannya. Nah, memasuki untuk bab selanjutnya yakni hubungan fikih dan tasawuf. Tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Setiap orang harus menempuh keduanya dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu ini sangat beragam, sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Dari sini dapat dipahami bahwa ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik, lahiriah menjadi kaku dan tidak mempunyai makna yang berarti bagi penghambaan yang dimiliki oleh tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci, sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesucian lahir yang diatur dalam fikih. Terkait dengan hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, yakni diibaratkan sebagai jasad. Fikihnya diibaratkan sebagai jasad, sedangkan tasawuf diibaratkan sebagai ruhnya. Keduanya ini haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin suatu jasad bisa hidup tanpa adanya ruh di dalamnya, sedangkan ruh tidak mungkin bisa berfungsi tanpa adanya jasad. Berikut contoh ilustrasinya. Fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja. Tidak perlu sholatnya dilakukan dengan ikhlas atau riya. Disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Nah, pembahasan yang terakhir yakni ajaran fikih dan tasawuf di Ponpes Suryalaya. Ajaran fikih dan tasawuf di Ponpes Suryalaya ada kegiatan yang berupa bersuci toharoh, seperti mandi, wudhu, sholat, dan zikir. Juga diberikan pelajaran dan praktik berdoa yang diambil dari petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan praktik ibadah yang dilaksanakan sehari-hari oleh ikhwan komunitas Tarekat Qadiriyah Naqsbandiyah Pondok Pesantren Suryalaya seperti tergambar pada penjelasan di atas, maka terlihat jelas dengan penjelasan tersebut bahwa ajaran fikih bagi mereka merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari penjelasan ajaran tasawuf. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan bahwa seorang ikhwan yang sedang belajar tarekat ditekankan untuk melakukan tahapan-tahapan beribadah harian, sebagaimana dicontohkan oleh mursyid, yaitu melaksanakan beberapa sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, syukrul wudhu, isyra, istiadoh, istikharah, duha, kifarat al-baul, termasuk melaksanakan qiyam al-lail. Seperti disampaikan Suhrawadi bahwa Pangersa Abah pernah mengatakan, jangan menganggap enteng sholat sunnah, karena pelaksanaan nawafil atau sholat sunnah merupakan salah satu jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Juga nawafil sebagai media riyadhah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran fikih dan tasawuf di Pondok Suryalaya ini perlu dilakukan melalui bersuci dan juga berdoa melalui sholat-sholat sunnah, karena sholat-sholat sunnah ini bukan termasuk sholat sunnah yang hanya untuk penghambaan diri, melainkan juga jembatan untuk mendekatkan diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.